Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Gus Nur Fuad Tulus Moryono dari Kota Malang. Saya pencari keadilan, bukan lawyer, tidak berpolitik, dan bukan seorang rasialis. Sekira 13 tahun saya mencari keadilan yang sampai saat ini, hari Selasa 22 Februari 2021, perkara saya seolah-olah tergantung di awang-awang tanpa kejelasan, dan dalam status saya pemegang kuasa insidentil dari para penggugat, yang mana salah satu penggugat, yaitu adik saya, telah meninggal dunia tanpa dapat merasakan keadilan dari perkara ini. Kami berperkara melawan seorang asing yang kaya sebagai tergugat. Asing adalah sebutan warga negara Indonesia turunan Tionghoa yang memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu berdasarkan asas usuli atau kelahiran dia berwarga negara Indonesia, sedangkan berdasarkan asas sanguinis atau keturunan dia adalah warga negara Cina. Nama Indonesianya adalah Sugaci dan nama Cinanya adalah Gace yang menjadi panggilan dia sehari-hari. Kulalui 6 kali berperkara berkelanjutan karena memiliki hubungan kausal, yaitu 2 kali perkara pidana dan 4 kali perkara perdata, seolah-olah drama Korea bersambung. Pokok perkaranya yaitu mengenai dugaan penyerobotan 2 ruko di atas tanah seluas 484 meter persegi yang terletak di seputar depan pasar Kecamatan Surono, Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, saya mencari keadilan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Keberadaan pengadilan adalah diperuntukkan bagi para pencari keadilan. Hal ini bersesuaian dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang salah satu misinya adalah memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan. Dulu sekira tahun 2012 ke bawah, ketika saya masuk pintu utama pengadilan, pandangan pertama adalah ruang sidang Garuda sebagai ikon pengadilan yang berkeadilan, yang tampak berwibawa, penuh keterbukaan yang berkeadilan. Sekarang kalau kita masuk pengadilan lewat pintu utama, kita masuk ruang pelayanan terpadu dengan karyawatinya yang cantik, yang seolah-olah kita masuk dunia perbankan. Pandangan ruang sidang Garuda yang sebagai ikon pengadilan tertutup sekat dinding kayu, seolah-olah keterbukaan tersebut menjadi bias. Manakala saya akan bersidang, saya harus melalui pintu samping pengadilan yang terkesan seolah-olah pencari keadilan dikesampingkan. Malang Banyuwangi mempunyai jarak yang relatif jauh. Kelelahan fisik, psikis, stres, depresi yang berkepanjangan, pola makan tidak beraturan, kurang tidur, memicu saya menjadi sakit stroke. Stroke adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dan saya mendapatkan tiket tersebut. Tetapi saya masih bersyukur, setelah berjuang melawan stroke selama 2 tahun, saya dapat berbicara lancar, dan di tangan saya sudah bisa diangkat, tetapi kaki kiri saya terasa berat kalau dipakai berjalan, terbincang-bincang, dan kesemutan serta ngilu. Diduga adanya upaya terjadinya dugaan penyerobotan 2 ruko tersebut melalui proses panjang dan sistematis yang diduga terencana secara licik, yaitu sebagai berikut. Sekira tahun 1971, ayah saya meneruskan sewa menyewa ruko dari kakek saya kepada orang yang bernama Pek Kim Ki, yaitu ayah dari Gace, dan Oi Koliong, orang lain yang berwarga negara asing turunan Tionghoa, dengan status sewa rumah atas nama. Maaf, tak sambil minum.
sambil merokok biar ceritanya lebih lancar. Sekira bulan Februari tahun 1974, ayah kami meninggal dunia dan kami meneruskan ikatan sewa menyewa atas nama tersebut. Adanya penguasaan dua ruka tersebut oleh PKMG dimulai dengan pengambil alihan sewa rumah yang disewa oleh Leopold, yaitu dengan cara menjadikan 2 lembar kwitansi pembayaran sewa rumah menjadi 1 lembar, yang sebelumnya masing-masing mempunyai 1 lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran sewa, dan 1 lembar bukti kwitansi tersebut tercatat atas 2 nama penyewa ruko dengan cara memperdaya Magarsari kami yang secara hukum berubah menjadi artinya, yaitu seolah-olah mereka berdua secara bersama-sama menyewa 2 ruko tersebut, bukan menyewa ruko sendiri-sendiri lagi. Selanjutnya 2 ruko tersebut dikuasai oleh PKMG sebagai penyewa rumah. Munculnya permasalahan terjadi di bulan November 2006, yang mana kami mengetahui bahwa PKMG dan Oikol yang sudah lama meninggal dunia dan kematian mereka seolah-olah dirahasiakan kepada kami selaku pemilik rumah. Oleh karena itu, kami meminta KJ untuk mengosongkan dan menyerahkan 2 ruko tersebut kepada kami, tetapi KJ tidak bersedia mengosongkan rumah tersebut dengan dalil bahwa dia adalah penyewa tanah. Rumah itu dibangun oleh bapaknya, yaitu PKMG, dan dia bersedia meninggalkan atau mengosongkan rumah dengan minta pesangon 800 juta rupiah. Kemudian kami nyoba untuk bermusyawarah, tapi gagal. Kemudian kami somasi, tetap jawab somasinya adalah dengan dalil yang sama. Oleh karena itu kami mencoba melalui proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kemudian muncullah perkara yang berkesinambungan tersebut, seolah-olah cerita drama Korea bersambung, yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut. Muncullah perkara pidana yang pertama, yaitu perkara pidana nomor 1107 PID.B /2008/PN.BWI dengan dakwaan melanggar pasal 36 ayat 4 Undang-Undang nomor 4 tahun 1992, yaitu mengenai perumahan dan pemukiman atau hunian rumah yang bukan miliknya, yang diputus tanggal 22 Januari 2009 dengan pokok putusan terbukti terdakwa Sukaji alias KJ melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan putusannya adalah ini turunan putusannya, dan ini putusan Mahkamah Agung, bahwa putusan tersebut diputus karena adanya 2 pertimbangan surat bukti yang dimiliki terdakwa, yaitu surat bukti pernyataan tahun 1973 mengenai sewa tanah dan surat bukti izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah kabupaten, yang mana bahwa surat bukti tersebut, yaitu surat bukti pernyataan tahun 1900 tersebut, kami duga dipalsukan, dan surat IMP dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi kami duga cacat hukum. Oleh karena itu
muncullah perkara pidana nomor 133 garis miring pidana B garis miring 2010 garis miring Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan dakwaan melakukan pemalsuan surat bukti dan diputus tanggal 22 April 2010 dengan pokok putusan bahwa terdakwa Sukaji alias KC tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dan ini adalah putusannya, yang kemudian putusan ini dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung ini. Putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut karena adanya pertimbangan bahwa surat bukti berita acara forensik Polda Jatim dikesampingkan. Kemudian adanya didugaan memanipulasi keterangan saksi Adejas yang menyatakan bahwa saksi Adejas mengetahui adanya penandatanganan surat perjanjian, surat pernyataan tahun 1973 yang faktanya dalam persidangan dia memberikan keterangan tidak mengetahui, yang dicatat panitera pengganti pada turunan putusan yang tercatat pada halaman 18 putusan perkara nomor 133 pidana B garis miring 2010 garis miring Banyuwangi. Artinya diduga adanya indikasi manipulasi tersebut, yaitu nomor itu ini, yang mana saksi Adejas menyatakan dia tidak mengetahui, sedangkan pada halaman lain dan ini sesuai pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa dikuatkan oleh saksi Heri Tirantoko yang menyaksikannya dan petunjuk dari saksi Sunarto Hutomo yang katanya mengetahui, padahal di dalam persidangan dia mengatakan tidak mengetahui. Oleh karena itu jaksa penuntut umum mengajukan kasasi dan saya mengajukan pengaduan ke Badan Pengawas Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia karena adanya dugaan indikasi manipulasi keterangan saksi tersebut. Pada saat saya menunggu selesainya turunan putusan perkara tersebut, menunggu putusan perkara di Pengadilan Negeri Banyuwangi, karena harus menunggu tanda tangan daripada ketua majelis hakim yang notabene adalah ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara ini. Hal tersebut tertunda-tunda karena adanya peristiwa yang menggemparkan Pengadilan Negeri Banyuwangi, yaitu mengenai adanya berita yang diberitakan oleh surat kabar DOR berita mingguan koran anti korupsi edisi 310 garis miring tahun 11 Sangka Romawi garis miring 14 sampai 20 Juni 2010 yang menyangkut ketua majelis hakim yang menangani perkara saya. Dan dalam berita acara koran tersebut saya lampirkan di dalam pengaduan saya. Dan korannya adalah ini.
laporannya adalah ini. Dan maaf tidak saya informasikan pokok beritanya karena kami anggap sudah selesai. Pada tanggal 24 Maret 2011 saya mendapatkan surat panggilan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia, yaitu surat panggilan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 610 /SET SET KY /3 2011, yaitu mengenai pemeriksaan pengaduan saya kepada Komisi Yudisial, yang mana di dalam pemeriksaan tersebut saya ditanyakan tentang berita yang ada di koran tersebut, dan saya jelaskan bahwa saya hanyalah pembaca koran dan bukan saksi. Oleh karena itu, karena saya bukan saksi, maka pengaduan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti karena kurang bukti. Sekira tanggal 27 April 2014, saya memperoleh dari KY melalui surat nomor 1273 /SET SET KY /4 tertanggal 25 April mengenai bahwa pengaduan saya tidak dapat ditindaklanjuti tersebut. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyatakan bebas murni dalam perkara ini dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1503 ini putusannya nomor 1530 K/PID/2010 tanggal 25 November 2010 dengan pokok putusan bahwa surat pernyataan tahun 1973 mengenai sewa tersebut dinyatakan palsu dan dipalsukan dan dirampas untuk dimusnahkan, serta menjatuhkan pidana terhadap Sukaji alias KJ dengan pidana 10 bulan penjara dari ancaman hukuman kalau tidak salah 7 tahun. Murah sekali. Maaf, omongan saya mulai pilu ini. Saya teruskan aja. Untuk memperoleh kembali objek perkara dua ruka tersebut, saya mengajukan perkara perdata. Maka muncullah perkara yang ketiga, yaitu perkara perdata nomor 19/PDT-G/2012/PNBWI yang diputus tanggal 26 Juli 2012 dengan pokok putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau need of verklah atau NU, dan putusan tersebut sampai dengan inkrah, yaitu ini putusannya. Ini putusan pengadilan tinggi dan
ini putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa gugatan gugatan NU. Kemudian saya mengajukan kembali, tetapi meskipun belum memasuki pokok perkara dan putusan NU, adanya indikasi bahwa adanya upaya manipulasi, yaitu mengenai alat bukti, yaitu yang mana surat bukti T10, yaitu surat pernyataan tahun 73 yang dinyatakan palsu oleh Mahkamah Agung, digunakan kembali sebagai alat bukti dan dicatat sesuai aslinya. Padahal putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan dan berada tentunya di Kejaksaan Banyuwangi. Dan ini yang mengherankan, kok bisa ada. Dan juga adanya upaya manipulasi surat bukti T7 dengan keterangan yang telah dirubah, yang menyatakan bahwa fotokopi pembayaran sewa tahun 2017 sampai dengan 18. Faktanya surat bukti itu adalah surat resi pengiriman pos wesel dari kantor pos, yang mana pengiriman tersebut telah saya tolak dan saya kembalikan. Upaya pengiriman uang lewat kantor pos tersebut untuk mencari surat bukti sewa tanah adalah upaya tipu muslihat. Kemudian selanjutnya kami mengajukan gugatan perkara perdata, yaitu perkara perdata nomor 33 garis miring PDT G garis miring 2017 garis miring PNBYW yang diputus tanggal 12 Juli 2017 dengan pokok putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NU karena kurang tergugat, yaitu si Muki, yaitu mamanya KC, karena dianggap mama KC si Muki itu berada di dalam objek perkara. Padahal sepengetahuan kami, si Muki itu berada di Surabaya. Ini pokok putusannya. Si Muki berada di Surabaya dan dia tidak tercantum dalam kartu keluarga Sukaji. Tapi karena saya kurang bukti, maka saya tidak menindaklanjuti, tidak melakukan banding. Meskipun demikian, meskipun belum memasuk unsur material atau unsur pokok perkara, dalam perkara ini terindikasi adanya upaya juga memanipulasi alat bukti yang diduga dilakukan KC dengan cara yang licik, yaitu pengiriman uang sewa via kantor pos tersebut. Resi tersebut digunakan kembali dan alat bukti, memberikan alat bukti yang surat isi keterangan dari surat bukti tersebut telah diubah, dan juga masih mengajukan surat bukti IMB yang kami duga cacat hukum, serta menghadirkan yang diduga saksi palsu. Kemudian setelah itu kami mengajukan kembali, yaitu muncul perkara perdata nomor 74 garis miring PDT G garis miring 2018 garis miring PNBYW, dan gugatan ini terpaksa kami cabut karena tergugat dua atau si Muki tersebut telah meninggal dunia. Kemudian kami mengajukan lagi perkara perdata dengan perbuatan melawan hukum,
yaitu yang keenam. Perkara perdata muncul nomor 154 PDT G garis miring 2018 garis miring PNBYW, yang mana dalam persidangan tersebut dalam sidang pertama padahal yaitu tanggal 20 Agustus 2018 selaras dengan panggilan relas ditunda karena Sukacik tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Kemudian dilanjutkan tanggal 28 Agustus 2018 dan Sukacik juga masih tidak hadir, tetapi dia menguasakan pada 2 orang penasihat hukumnya yang sebelumnya adalah 3 orang, yang dalam proses persidangan menjadi 2 orang. Bahkan sampai dengan putusan tergugat tidak pernah hadir. Kemudian dilanjutkan dengan mediasi, yaitu tanggal 28 Agustus tersebut yang dimulai tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018, atau mediasi berjalan sekira 1 bulan 26 hari, suatu mediasi jangka waktu yang tidak normal. Hal ini dikarenakan kuasa hukumnya tidak diberikan kuasa untuk mengambil keputusan, sehingga mediasi ini berjalan dengan surat menyurat, kayak surat menyurat di kantor pos. Yang mana seharusnya mediasi ini harus dihadiri oleh kedua belah pihak, baik tergugat maupun penggugat. Yang mana bila dihitung lamanya persidangan mulai dari mediasi sampai putusan, yaitu sejak tanggal 28 Agustus sampai putusan tanggal 6 Maret 2019, itu sekira berjalan selama 7 bulan lebih, suatu persidangan yang panjang dan merugikan kami karena kami jauh dari Banyuwangi, dari Malang. Dan muncul adanya upaya manipulasi juga dalam perkara ini, yaitu diduga dia memanipulasi alat bukti dalam perkara ini, yaitu alat bukti T2 adalah surat bukti yang diubah keterangannya dan tidak sesuai dengan faktanya, yaitu bahwa dinyatakan kwitansi pembayaran sewa tanah. Faktanya surat tersebut adalah tercatat pembayaran sewa rumah atas nama Pak Kim Ki dan Oi Koliang dan bukan atas nama tergugat Sukacik. Kemudian ada manipulasi juga tentang alat surat bukti T3, yaitu tentang IMB yang kami duga cacat hukum. Kemudian dia juga menyertakan kembali, yaitu T5 surat bukti resi dari kantor pos, tetapi yang telah dirubah keterangannya. Adapun putusan, dan ini turunan putusannya, adapun putusannya adalah sebagai berikut: mengabulkan gugatan para penggugat sebagian. 2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris dari almarhum Afan bin Abdul Kahar. 3. Menyatakan para penggugat adalah pemilik tanah seluas 484 meter persegi tempat berdirinya rumah sengketa tersebut. 4. Menyatakan penghentian hubungan sewa menyewa antara para penggugat selaku pemilik rumah sengketa di Jalan Raya Serono Muncar nomor 1002 Desa Kebaman, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi dengan Pak Kim Ki almarhum dan Oi Koliang almarhum selaku penyewa rumah. Menyatakan perbuatan tergugat Sukacik telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, yang kita cari bahwa dia melakukan tindakan pidana.
6. Menghukum tergugat Sukaji untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada tanah tempat berdirinya rumah sengketa tersebut di Jalan Serono Muncar nomor 1002 Desa Kepaman, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi kepada para penggugat tanpa beban apapun. Nomor 7. Menggugat tergugat Sukaji untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah sengketa di Jalan Raya Serono Muncar nomor 1002 Desa Kepaman, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi kepada para penggugat dalam keadaan semula. Kemudian menghukum tergugat Sukaji alias Sukaji untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat atas penguasaan rumah sengketa di Jalan Raya Serono Muncar nomor 1002 Desa Kepaman, Kecamatan Serono, Banyu, Kabupaten Banyuwangi tersebut selama 11 tahun sejumlah 266.585 juta rupiah. 9. Menolak gugatan penggugat selebihnya. Dalam rekonvensi menolak gugatan penggugat rekonvensi dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum tergugat konvensi penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.711.000 rupiah. Sebelumnya saya mohon maaf untuk belum dapat meneruskan cerita ini karena mulai adanya gangguan stres yang menjadikan ngomong saya menjadi kami sosolan alias pilu. Jadi saya harus berhenti dulu. Oleh karena itu cerita ini terpaksa bersambung, karena selanjutnya saya akan menceritakan mengenai proses banding dan proses kasasi yang diduga adanya maladministrasi kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga proses banding seolah-olah terhenti dan tergantung. Oleh karena itu saya mengajukan pengaduan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Selanjutnya proses banding menjadi lancar kembali dan muncullah putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang putusannya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi. Selanjutnya pembanding mengajukan kasasi yang kembali yang seolah-olah tergantung lagi tanpa kejelasan hingga saat ini. Dan mana saya sudah mengajukan surat untuk informasi apakah proses kasasi ini sudah memperoleh nomor registrasi atau belum, yang sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban. Demikian cerita ini sementara kami hentikan dan bersambung mengenai dugaan adanya indikasi maladministrasi yang menjadikan proses banding tidak lancar dan proses kasasi terhenti akan kami ceritakan di lain kisah. Terima kasih atas empatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.